يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح كل الحرام وغار كل الطغى يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي اسقنا غيثا نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على مر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي احينا الشاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاهك الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال ربي استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أعطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي ذاق الحناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وهنيهن الحمام وزاد رشه الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام
على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا افتتاح هذا المجلس كما نوى به أسلافنا الصالحين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad radhiyallahu anhu fi kitabi Nasihatin yahki al-qal wa 'ala al-insani al-izdihad fi hifdhi islami wa taqwiyatihi bi fi'li ma umira bihi min ta'atillahi ta'ala fa innal mudayyi'a la wa li awamirillah muta'arridun lil maut ala ghairil islam fa in tarkahu lidzalika dalilun ala istihanatihi bihaqqid din al istighfaf bihi falyahdharil muslim min dzalika ghayatul hadar wa alaihi aidan an yujannibal ma'asi wal atham fa inha tud'if orang Islam. Yang menyia-nyiakan perintah Allah, perhatikan, orang yang suka meremehkan perintah Allah itu orang yang paling mudah untuk mendapatkan kematian su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ya, baik. Kita suka melihat di luar orang malas sholat, padahal dia tahu sholat wajib atau tidak wajib. Dia tahu sholat itu wajib, tapi dia tidak mau sholat. Gampang, ntar waktunya juga. Nah, orang yang meremehkan, menyia-nyiakan perintah-perintah Allah ini orang yang akan mudah sekali mendapatkan mati su'ul khatimah. Ya Allah, rugi enggak? Kalian ingin mati husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah. Ya, makanya jangan pernah remehkan perintah-perintah Allah sekecil apapun. Nah, amin. Wa tazalzalu qawaiduhu wa ta'araduhu lisalbi indal maut kama wa'a dzalika wal iyaz billah likatsir minal malabisina laha wal musirin 'alaiha wa fi qouli ta'ala tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzabu bi ayatillah wa kanu bi yastahzi'un ma yadullu 'ala dzalika fata'ammalahu wa khud nafsak bimthali awamirillahi ta'ala wajtinabi maharimahu wa in waqa'ta fi syai'in minha fatub ilallahi ta'ala min wahdhar kullal hadri minal israri alaih. Naam. Jadi kalau kita terjerumus dalam dosa, ya, disengaja maupun tidak disengaja, maka bersegeralah untuk bertaubat. Harus cepat-cepat taubat. Kalian tidak sengaja berbuat dosa atau berbuat salah, begitu ingat cepat-cepat taubat. Takut belum taubat keburu mati. Jadi mati dalam dosa. Jadi kalau kita berbuat salah, kita mungkin tidak berbuat salah.
Mungkin atau tidak kita berbuat salah? Mungkin, karena kita bukan nabi. Ya, kita bukan nabi. Suatu saat, suatu ketika bisa saja berdosa. Muridkah, ustadzkah, gurukah, orang tuakah, anakkah, bisa saja berbuat dosa. Nah, saat kita berbuat dosa, berbuat salah, maka cepat-cepatlah bertobat. Dan keistimewaannya orang yang senang bertobat adalah ia akan berada dalam cintanya Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang senang bertaubat gitu. Ya, senang membersihkan dirinya. Jadi kalau kita punya salah, cepat-cepat bertobat, beristighfar, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Nah. Wala tazalu sa'ilan minallahi husnul khatimah. Wa qad balagha anna syaitan la'anahullah yaqulu qasama dhahri alladhi yas'alullahi ta'ala husnul khatimah. Allah, ini perhatikan. Jadi kita ini dikatakan, diperintahkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad agar selalu minta husnul khatimah. Jangan pernah ente lepaskan, ente selalu minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Itu waktu ente baca itu doa, itu setan, kata Habib Abdullah Al-Haddad bilang, ya, faqad balaghana anna syaitan la'adahu Allah yaqul qasama adh-dhahri alladhi yas'alu Allah ta'ala husnal khatimah. Hancur semua tulang belulangku, usahaku sia-sia semua, ya, hancur semuanya bagi orang yang meminta husnul khatimah. Jadi dia saat seseorang minta berdoa ya Allah biha, ya Allah, ya Allah wafaqat tawaffana muslimin wa alhiqna misalnya, ya Allah biha, ya Allah nasuka husnul khatimah. Itu waktu begitu, waktu meminta itu setan mencela dirinya, hancur dan sia-sia usahaku ini. Orang saya sudah mengarahkan dia untuk su'ul khatimah, dia minta husnul khatimah, celakalah aku. Jadi dia mengumpat dirinya sendiri, sendiri, menghancurkan upayanya setan. Ini setan setiap hari ini pada berusaha agar ente kita ini naudzubillah mati dalam su'ul khatimah. Karena itu visi dan misinya syaitan. Visi dan misinya syaitan mengumpulkan sebanyak-banyaknya anak Adam agar masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari teman sebanyak-banyaknya. Nah, saat kalian minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, itu setan mengumpat dirinya. Ya, ngumpat. Capek-capek atau minta husnul khatimah lagi. Nah, gitu. Nah, mata yu'jibuana mata yu'azza wa hadha bi amali akhafu an qad iqatan akhafu an qad fatan akhafu an qad fatana fitnah, telah difitnah. Wa akthir minal hamdi wa syukri lillah ala ni'matil islam fa inna 'azama an-ni'am wa akbarha. Fa innallaha law a'ta dunya bihadza firiha abadan wa manahu al-islam lakana dhalika wabalan alayh. Walau a'tahu al-islam wa manahu dunya lam yadarhu dhalik. Li'anna al-awwal yamutu fayasiru ila an-nar wa hadha tsani yamutu fayasiru ila al-jannah. Selalulah, sering-seringlah kalian kita ini, kata Habib Abdullah Al-Haddad, bersyukur dengan nikmatul iman wal Islam. Ente hidup itu harus banyak syukurnya. Kita hidup harus banyak syukurnya. Terutama nikmatul iman wal Islam. Perhatikan semuanya. Kalian harus perhatikan, ini masalahnya masalah tauhid, masalah penting sekali
yang menentukan akhirat kita. Kita nggak bisa hidup seperti ini saja, berjalan mengalir mengikuti takdir saja, tidak bisa. Ya, kita harus menentukan akhir wafat kita. Tidak bisa mengalir begitu saja. Kendati kalian ini banyak amal, kendati meskipun kita ini banyak amal, banyak berusaha, tetap kita tidak bisa begitu saja percaya diri. Enggak, kita harus satu, banyak bersyukur kepada Allah dengan nikmatul iman wal Islam, dan yang kedua banyak meminta kepada Allah untuk mati husnul khatimah. Tidak sedikit anak-anak seumuran kalian yang mati dalam keadaan kafir, atau sekarang mereka menjual agamanya, atau mereka menjual imannya, banyak sekali. Nah, kalian sementara alhamdulillah mendapatkan nikmat dari Allah, dijaga iman kalian, dijaga tauhid kalian. Wajib kalian untuk bersyukur kepada Allah. Mudah bagi Allah untuk mencabut iman seseorang. Ya, asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Bisa bagi Allah mencabut nikmat seseorang itu, ya, pagi kafir, malamnya Islam. Bisa, mudah bagi Allah. Nah, dalam doa wirdul latif, Allahumma inni asyhadu usyhidika wa malaikatahu wa jibhaka annaka Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ashidu wa malaikata annaka antallahu. Setelahnya Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atmim ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fid dunya. Itulah doa yang harus kita baca, yang udah disusun oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kita tinggal baca, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyah. Ya Allah, alhamdulillah kami menjumpai waktu pagi ini fi ni'matin wa afiyah wa sitrin, dan dalam penjagaan Engkau. Kalian alhamdulillah dijaga semuanya nih, pagi-pagi hidup, bangun. Coba banyak saudara-saudara kita yang begitu bangun pagi sudah hilang tauhidnya, hilang imannya, dalam Masya Allah. Fa'atmim ni'mataka alayya wa afiyataka wa istarka fid dunya wal fa'atmim, dan minka disempurnakan. Makanya doa wirdul latif itu doa yang bukan sembarangan hada. Ya, bukan sembarangan hada doa itu. Azimun nafa', sangat besar manfaatnya itu. Ya, yang melazimkan doa itu insyaallah kata Habib Abdullah dimudahkan dalam wafat husnul khatimah, termasuk ratibul haddad. La tatruk ratibul haddad, jangan tinggalkan baca ratibul haddad. Makanya Nabi bilang di antara syaratnya keluar pulang itu harus hafal ratibul haddad. Wajib hafal ratibul haddad, santri wajib hafal ratibul haddad, wirdus sakran, wirdul latif, doaul fajar, ada wajib doa. Kenapa? Itu hisnul hasin, itu benteng buat ente, buat kita semuanya. Benteng gitu. Kalau kita nggak hafal, kita males bacanya karena nggak hafal. Tapi kalau kita hafal itu ratibul haddad, fi ayyi makan, di mana tempat aja ente pasti baca, ente nggak akan tinggalkan ada ratibul haddad. Ajib. Ya, ente lagi di atas gunung, ente lagi di atas pohon, ente lagi di pantai, ente lagi di mobil, ente lagi waktunya baca ratibul haddad, habis maghrib baca Al-Fatihah. Sambil ente, ya, kalau ente punya toko juga sambil buka toko baca wirdul latif. Allahumma inna nas'aluka min fujatil khair wa na'udzubika min fujatil syarr. Allahumma anta rabbi. Buka toko sambil baca wirdul latif. Nikmat. Kenapa? Karena hafal. Tapi kalau nggak hafal, siapa yang hafal ratibul haddad? Angkat tangan. Ratibul haddad dari sampai Fatihahnya sampai doanya, siapa yang hafal? Al-aulad, ayo, man, siapa yang hafal? Ada yang hafal. Wirdul latif siapa yang hafal? Yang lain siapa lagi? Siapa lagi wirdul latif? Doaul fajar. Doaul fajar. Tinggal wirdul
doa itu tolak bala, daf'ul bala. Nah, ada wajib ada. Yang belum hafal apa? Ratib hadap wajib dihafalkan. Nah. Jadi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu anhu wa ankum. Al-kitab Fawaidul Mukhtar ila an qala as-su'alu 'anil ilmi. Qil ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bima adraktal ilma. Faqala bilisanin sa'ulin wa qalbin uqulin wa kaffin badulin. Anil Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu annahu kana yubadiru birrahili min kulli baldatin dakhalaha wa lam yas'alu ahadun min ahliha an syai'in minal ilmi wa yaqulu hadha baladun yamutu fihi al-ilmi. Qil inna syaikha al-Malibari lama allafa kitabahu Fathul Mu'in lam yaktub fil haid illa al-qalil fasal an dhalik faqala rajulun ma yahidu wa mar'atun ma tas'alu. Jadi diantara kebiasaan orang-orang soleh, aslafun soleh itu, kalau dia masuk ke satu kampung, ke satu negeri, ke satu desa, itu yang dicari orang soleh di situ, orang alim. Di sini siapa orang alimnya? Di sini siapa yang orang soleh? Didatengin di situ. Ada akhlak, ya, termasuk habaib kita, Habib Umar, siapapun. Kalau ke Indonesia cari, kalau nggak ada yang hidup cari, ada di sini di mana ada kuburan orang-orang soleh, ada babul akhlak. Ya, jadi kalau kalian datang ke satu tempat, kemarin pelajaran kemarin babnya bab cinta orang-orang soleh, cinta orang-orang soleh. Nah, sekarang kalian masuk kemanapun tempat, ada itu duduk di depan orang soleh aja, duduk di depan orang soleh, memandang wajah orang soleh saja khairun min ibadah sana. Memandang wajah orang soleh lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ada istimewaan orang-orang soleh. Tapi orang-orang soleh itu siapa sih orang-orang soleh? Orang-orang soleh itu orang-orang yang jika engkau memandangnya mengingatkan engkau akan Allah. Itu orang soleh. Ente yang lihat dia, ya Allah, Masya Allah. Itu orang soleh. Itu orang soleh. Ciri yang termudah. Ya, kalau ente melihat seseorang, kemudian orang itu mengingatkan diri kita kepada Allah, itu insya Allah. Kalau ente misalnya anda lihat, Masya Allah ini anak, nah ini anak soleh. Tapi ada juga nih, Masya Allah ini anak nakalnya luar biasa. Nah, ini bukan orang soleh. Bukan orang soleh. Nah, kalau ada, kalian gimana caranya di pondok ini semua guru-guru orang lain, Masya Allah ibadahnya. Ini ciri orang soleh. Nah, faidatun 'anil Imam Ali karramallahu wajhah qala thalathatun yajizna fil hifzi wa yudhibna balgama as-siwaku was-shaumu wa qiraatul Quran. Nah, 3 poin ingat tuh, yang menguatkan hafalan, yang memudahkan datangnya ilmu. 3. Yang pertama siwak. Siwak itu yudhibul balgham, menghilangkan lendir-lendir yang menjadikan susah masuknya hafalan. Siwak. Aina siwak? Keluarin siwaknya semuanya. Mana itu siwak? Jangan pura-pura ente, punya enggak? Jangan hidup penuh dengan kedustaan. Ya, enggak punya bilang enggak punya. Siapa yang punya? Ya, wajib siwak itu wajib, santri itu wajib memakai siwak wajib. Ya, bukan sunnah lagi, wajib gitu. Yang pertama adalah siwak itu. Jangan tinggalkan siwak, karena siwak yudhibul balgham,
yang menghilangkan lendir-lendir, dan siwak itu menguatkan hafalan. Siwak hadza menguatkan hafalan. Yang kedua, as-shaum, puasa. Nah sekarang ini bulan puasa, kalian lagi puasa, banyakin hafalan. Banyakin hafalan, jangan puasa banyakin main bola, puasa banyakin begadang, puasa. Ya, nggak apa-apa itu begadang, bukan bulan puasa saja, bukan syahr. Tapi salafun saleh mengatakan Ramadan ini adalah syahrul Quran. Ahlan wa sahlan bi syahril Quran. Orang-orang saleh itu menamakan bulan Ramadan ini bulan Quran. Gitu. Bahkan mereka betul-betul menghilangkan semuanya kegiatan kecuali Quran. Fokus di Quran gitu. Fokus di Quran, pagi, siang, malam baca Quran aja. Seperti Imam Malik, Imam Anas bin Malik itu dalam satu hari, dalam satu bulan itu 60 kali khatam waktu siang dan 60 kali khatam di waktu malam. Berarti ada berapa kali khatam? Artinya apa? Mungkin kita nggak bisa, terlalu jauh lah ente dalam satu bulan hafal 60 kali khatam 60 kali, terlalu jauh. Paling tidak yang kita tiru adalah nggak lepas dari Quran, baca Quran. Kenapa? Karena kita ini butuh banget dengan Al-Quran. Nah, Quran ini yang bikin memudahkan hafalan-hafalan kita semuanya. Ayo dong. Nah, Imam Syafi'i juga begitu. Qiyamul lail, bangun malam tuh 1 kali khatam Quran. Khatam Quran. Dalam riwayat 40 khatam, 40 khatam. Gimana? Siapa yang sudah khatam 1 kali? Siapa yang sudah khatam Qurannya? Tadarusnya. Jadi hari yang keberapa? Hari yang ke-7 puasa. Hari yang ke-8. Besok ke-9. Sudah khatam berapa? Siapa yang sudah khatam 30 juz? Harus khatam. Pakai target. Ya. Nah, sehari 5 juz, sehari 3 juz. Bisa dibagi, bisa banget. Ente udah lancar, kecuali kalau nggak lancar baca Qurannya. Cuman yang nggak bisa itu kenapa? Karena ente malas. Karena ente malas. Sehari 3 juz, misalnya ente ambil sehari 3 juz, silakan. Habis subuh 3 juz itu berapa? Anggap aja 8 kali 3, 1 juz 8 lembar kali 3 berapa? 34, dibagi 5, dibagi itu. Setiap habis Quran, setiap habis sholat subuh Anda harus baca 5 lembar. Setiap habis subuh, habis sholat Anda 5 lembar udah 25 lembar. Itu tinggal itu bagi, bisa berapa kali itu khatam. Nah, faidatun an sayyidina al-arif billah al-Hasan bin Sahil al-Bahr nafa'allahu bihi radhiyallahu anhu li fahmil ilmi wal amali bihi wa adami nisyanihi taraddudu hadha ad-du'a Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Kalau pengen kita mempunyai atau mudah menghafal dan kuat hafalannya, ini doa diulang-ulang terus dibaca. Ini doa ijazah dari Habib Saleh Al-Bahr. Ya, Allahumma aghnini, Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil hada wajib hafal. Aiti hadha al aulad Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Ayo, jasa dari beliau, baca ini diulang-ulang di bawah. Jadi harus pakai doa, Nanti nggak cukup belajar doang, nggak cukup, karena yang memberikan ilmu siapa? Allah.
Dan kita wajib meminta itu ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta itu. Minta Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin. Ya Allah, aku minta kefahaman para nabi wa hifdzal mursalin, dan aku meminta hafalan dan hafalannya para mursalin, para rasul. Allahumma ilman apa Allah rizqa fahman bin hifdzal wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan minta ilham sebagaimana engkau ilhamkan kepada malaikatul muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah cukupkan kami semuanya bil ilmi, dengan ilmu, ya berikan kami kekayaan dengan ilmu. Aghnina bil wahyi, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil, dan hiasi diri kami ini dengan sifat hilim, ya sabar. Aghnina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil, ya, minta kesehatan juga, jangan lupa. Baik, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman wa hifdzal hamal malaikatil. Allahumma aghnina bil wa zayyinna bil, akrimna wa jammilna ya arhamar rahimin. Naam. Qala Hatim al-Asam, la tanzur ila man qala wanzur ila ma qala. Naam, la tanzur ila man. La tanzur ila ma qala. Ila man qala. Kamu itu wala tanzur man qala hada? Hatim al-Asam, Hatim al-Asam. La tanzur ila man qal, walakin unzur ila ma qal. Perhatikan, jangan pernah melihat orang yang berbicara, orang yang berkata, tapi lihatlah apa yang disampaikan oleh orang itu. Itu yang penting. Kalau itu baik, kalau itu manfaat, lakukan. Jika itu mudarat, tinggalkan. Gak usah lihat orang-orangnya. Baik, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Diri kita aja nggak sempurna. Gak usah lihat. Mau yang ngomongin itu anak kecil, lebih kecil dari kita, lebih muda dari kita, atau mungkin orang itu bahlul, nggak mondok, nggak tahu ilmu, tapi ngomongnya benar, lakukan, laksanakan, gitu. Betul. Kebaikan jangan, karena saat kalian memilah-milih itu berarti kalian ada khibir di dalam hati kalian, ada sombong dalam hati kalian. Jangan. Nah, lihat, ila unzur ila ma qa wa la tanzur ila man qa. Ada tuh suka-suka tuh. Unzur ma qala wa la tanzur. Ada kan segala latihan muhadharah tuh. Artinya siapapun, ya, kalau itu kebaikan, kebenaran, pakai, ambil, ya, karena sombong itu adalah al-kibru batarul haq, menolak kebenaran itu sombong. Kalau ada anak kecil ngomongin ente, nasihatin ente tentang kebenaran, terus ente nggak mau dengar, ada berisik, ngomong apa sih anak kecil, ada sombong namanya. Itu, nah, jadi siapapun kalau itu kebaikan maka terima. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Nah, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad radiyallahu anhu wa ankum fil kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Wa fi hadis Abi Dzar radiyallahu anhu an hudura majalisu dzikri afdalu min salati alfi raka'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadatu alfi maridin. Dari Abi Dzar radhiyallahu an dikatakan,
hudur majlis zikir, kita datang kepada majlis zikir itu afdal, lebih afdal daripada salat 1000 rakaat dan menyaksikan 1000 jenazah dan menjenguk 1000 orang yang sakit. Nah. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, inna rajula liyakhruja min la yakhruja min manazilihi wa alaihim min manzilihi wa alaihi min az-zunubi misla jibali tuhama fa idza sami'a al-alim khafa wastarja' min zunubihi insarafa ila manzilihi wa laysa alaihi dhanbun fala tufariqu majalisul ulama fa inna Allah ta'ala lam yukhlaq ala wajhil ardi turbah akrama min majalisil ulama. Allah tidak menciptakan satu tempat di muka bumi ini yang lebih mulia daripada tempat yang diduduki di situ majlis-majlis yang ulama. Ya, tentunya selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, masjid sudah pasti ada. Ya. Tidak ada tempat yang lebih mulia di muka bumi ini kecuali tempat yang di situ diduduki oleh ulama untuk menuntut ilmu. Nah, seperti ini nih. Ini pondok ini tempat yang paling mulia di muka bumi selain masjid dan sebagainya. Kenapa? Karena di sini tempat mencari ilmu, di sini tempat menimba ilmu, di sini tempat mengamalkan ilmu, di sini tempat dibahas ilmu. Fahim? Di sini tempat orang-orang belajar, santri-santri belajar. Ada tempat yang paling mulia di muka bumi. Nah, penukil man 'azama al-'alima fa innama yu'azzimullah ta'ala. Siapa yang mengagungkan ulama, maka dia mengagungkan Allah. Man 'azama al-'alima fa innama yu'azzimullah ta'ala. Wa man tahawana bil 'alim fa innama dzalika istighfafun billahi. Yang meremehkan ulama juga mereka telah meremehkan Allah dan Rasulnya. Coba perhatikan. Ya, muliakan orang-orang yang mempunyai ilmu, apalagi orang-orang itu adalah orang-orang yang memberikan kalian ilmu, orang yang mendidik kalian, yang membimbing kalian, guru-guru kalian. Tidak ada kata tidak. Wajib hukumnya memuliakan guru-guru kita ini. Wajib hukumnya memuliakan guru-guru kita, orang yang mengenalkan kita kepada Allah. Perhatikan. Nah, di akhir zaman ini orang-orang belajar, orang-orang menuntut ilmu, tapi mereka tidak memuliakan guru-guru mereka, tidak memuliakan ustadz-ustadz mereka, sehingga hilang keberkahan ilmunya. Ya belajarnya ya begitu-begitu saja, nggak manfaat sama sekali, tidak merubah rasa takutnya, tidak menambahkan imannya begitu. Karena tidak mengagungkan guru-gurunya. Tapi kita lihat di luar sana, ya, orang-orang yang belajar dengan ustadz ini, dengan ustadz ini, dengan ini. Tapi ya begitu saja, tidak ada manfaat ilmunya. Kenapa? Enggak ada mengagungkan kepada guru-gurunya, enggak ada hormat. Makanya kalau mencari keberkahan menuntut ilmu, mencari keberkahan mencari ilmu ya ada di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren itu benar-benar gimana santri kalian dididik mengagungkan ulama, mengagungkan guru, mengenal ulama, mengenal guru, bahwa mereka adalah warathatul anbiya. Cuma di pondok, di luar pondok gak ada. Wa'alaikum. Qala radhiyallahu anhu lailatul sabatil khamis min Ramadan sanah 1325. Perhatikan semuanya, ambil berkahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, jangan pada bercanda. Bada'an qadima ilaihi darwish min Baghdad wa hina laqa sidi qala lahum akhrajtu ila Hadramaut illa li ziyaratikum
واجتمعت بكثير من الأولياء من أهل البرزخ وكلهم أمروني بزيارتكم منهم سيدنا عبد القادر الجيلاني. ثم قال سيدنا عبد القادر الجيلاني أتى لزيارتكم الآن وحضر مجلسكم هذا، فقال رضي الله عنه يا حي بك أنت وعبد القادر الجيلاني. ثم قال لسيدي أيضا أنا وما أقيم عندكم بالرباط مدة شهر رمضان، فقال رضي الله عنه نحن نهيئ لك مكان برباطي. وقال رضي الله عنه حضرات العارفين بالله غدة الطالب إذا ظفر بها لأنها ما تصعف كثير. وقال رضي الله عنه شوفنا مع جلست لراحة إلا ليلة لأجلك وإلى أنا منقبض عن الناس في غالب الليالي ونحن إن انبسطنا ما لاحقنا لبسطنا بساط وإن أنقبضنا شق علينا ولكن نقول كما قال علي بن سالم من كان من مع القابض والباسط مع اليوتر فيه القبض قال مخرمة كل من راد يسلم من سواته عتية لا ينكر متى ما شاف نحن وشطحنا واحترس نغتمر معنا إذا ضاق قمرنا إن ظهرنا غربنا وإن غربنا ظهرنا وانترح من حمانا إن شفت نحن إن بسطنا وأذن منا متى ما شفنا نحن إن قبضنا. وقال رضي الله عنه يعني أن العارف بالله إذا انبسط بتنزيل في الأخلاق والكلام ويخاف أن المريد أما يتخلق بخلق ما بغاه ويتخلق به وألا يقتدي به في شيء فعلى فعله العارف مع انبساطه ولا ينكر عليه شيء بما يظهر له من bashariatihi fayuharrimu barakatihi. Diceritakan dulu di zaman Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi itu dulu ada seorang darwis, ada orang yang lugu, orang yang polos hatinya, ya, datang dari Baghdad. Dia datang ke majlisnya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Ya, datang ke majlisnya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Di tengah-tengah pengajian selesai semuanya, beliau katakan, ya Habib, saya ini enggak datang ke sini, ke Hadramut ini, ke tempat ini, ke Hadramut, kecuali disuruh oleh para aulia, di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memerintahkan aku untuk selalu datang kepada Tarim, ke Hadramut, untuk selalu berziarah ke Hadramut, untuk ziarah ke orang-orang Hadramut, masuk dalam majlisnya Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Jadi pantas kalau dikatakan Hadramut atau Tarim biladul aulia, negerinya para wali, karena memang yang hadir ke situ para aulia, para orang-orang soleh. Minta kepada Allah mudah-mudahan suatu hari nanti kalian diberikan kesempatan untuk ziarah ke Tarim. Ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha. Nah, kamu bagi menandakan, kamu bagi berapa menit lagi? 10 menit lagi. وقال له رضي الله عنه هو الواسطة فلولا الواسطة ما عرف الموجود فلا شيء يصل إلى المريد إلا من طريق الواسطة وهي الشيخ Allah yarzuquna al-adab. Ya, katakan Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi mengatakan, ya, al-wasitah falal al-wasitah ma arafa al-mawsut laula al-wasitah ma arafa al-mawsut. Kalau bukan perantara, kita tidak akan sampai kepada seseorang yang menjadi perantara, yang diperantarai. Ya. Ente nggak akan sampai ke manbaul khairat melalui pakai perantara. Siapa perantara itu dulu? Ingat gak? Nah, siapa perantaranya? Seperti mungkin Dika, mungkin perantaranya Bunda Ningrum misalnya. Paham lah. Misalnya siapa lagi? Jadi perantara.
Ada perantaranya. Ada perantara laulal wasitah ma'arafal mausud. Jadi kalau kita kalau bukan karena perantara, kita tidak akan sampai kepada sesuatu yang diperantarai tadi. Pahamlah? Ente nggak akan sampai ke manbaul khairat kalau tanpa perantara. Ada pasti perantaranya. Siapa perantaranya? Mungkin orang tua ente, mungkin Pak RT, mungkin Pak Cecep, mungkin Pak ada perantaranya. Ustaz Reza nggak sampai ke manbaul khairat tanpa perantara. Siapa perantaranya? Mungkin ustadznya, mungkin gurunya. Laulal wasitah ma'arafal mausud. Begitupun kita. Kita tidak akan, kalau tanpa Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun murid. Perhatikan. Ente tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Siapa perantara ente? Syekh. Guru-guru ente. Guru-guru ente harus Syekh. Maka jangan pernah lupakan guru-guru ente yang sudah mengantarkan ente kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente lupakan guru-guru ente, ente celakai guru-guru ente. Tadi seperti yang selalu kita bahas, hilang keberkahan, mudarat buat hidup ente, bahaya buat hidup kalian semuanya. Fahimtum? Ma laulal wasitah ma arafal. Jadi itu. Kalau bukan karena guru-guru ente enggak kenal Allah, ente enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya, lihat. Fala syai'a yasilu ilal murid illa min tariqi wasitah. Seorang murid tidak akan sampai kepada sesuatu kecuali melalui wasitah. Wa huwa asy-syekh, yaitu siapa? Gurumu, syekh. Ya Allah ya rizqunal adab ma'a masyaikhina ahya'an wa amwat. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk berakhlak kepada guru-guru kita, baik yang masih hidup yang maupun yang telah wafat. Wa qala radhiyallahu anhu mukhatiban Sayyid Umar aidan syufana ma'i marad batni wa dha'fa fil jismi walakin idza jalasu ma'a akhi mutlaqan mithlak in basattu ma'ahu bil mudzakarah kama fi hadzal majlis. Ada satu syekh di sini disebutkan wa qala Sayyid Umar, dia bilang ana ini berhari-hari ane punya perut sakit. Perut ane sakit banget, tapi setiap ane duduk di majelis ilmu, ane baca kitab sama si fulan, ada seperti ini nih. Ini namanya baca kitab nih, rohah namanya nih. Ya, Allah berikan anak kesembuhan. Allah berikan anak kesembuhan. Ada syekh yang duduk ada wasitah, perantara untuk kesembuhan dirinya. Nah, jadi syekh itu, guru itu bukan hanya saja dia menyambungkan dirinya kepada Allah, dia menyembuhkan semua penyakit lahir dan batinnya. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu ilaha illallah astaghfirullah ridhaka wal jannah bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la astaghfirullah nas'aluka wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma togi pakai khatam lanjut. Ya Karim